Oke guys, lanjut lagi Project R72. Hari ini kita mau ganti tatakan support shock atas nih. Jadi tatakan support shock atasnya ini diganti pakai punya TG1. TG1 ini kode untuk Mobilio, Honda Jazz dan juga Brio. Ya kan? Sebenarnya bentuknya sama. Dan ini bisa dipakai di Vios Gen 2, Vios Gen 3, Limo Gen 2, Gen 3 dan juga Yaris Bapau, Yaris Lele. Cuman untuk Mobilio atau Brio ini dia punya karet lebihan yang ke bawah nih. Nah, biasanya karet tatakan support atas ini disukai nih sama teman-teman yang kondisi karet support biosnya itu udah gepeng, jadi kan naik dikit tuh. Kalau dipasangin punya Brio ini atau punya Honda Jazz ini, dia jadi rapet lagi. Nah, ini coba kita pasang ya. Tatakan untuk support shock Gen 3 nih. Ini ada perbedaan guys tuh. Jadi ketika dipasang punya Gen 3, jadi dia nganga banget. Jadi kayak support shocknya yang rusak. Menurut pemilik mobil ini support shocknya belum ada setahun. Ini juga pakai RBI, jadi masih bagus. Tuh. Tapi kan jadi jelek, ya kan? Info lagi aja nih. Tatakan shock untuk Vios Gen 3 dan Gen 2 beda. Meskipun selewat bentuknya sama. Gitu, oke. Jadi sementara ini kita pasang dulu, nanti kita videokan ke pemilik mobil, ya kan? Jadi kalau misalnya wah jelek gitu nggak usah dipasang, paling kita balikin lagi pakai punya Mobilio tadi, ya kan. Cuman karetnya kemungkinan kita bakal pendekin lah supaya nggak terlalu seret, karena ini kan kendalanya setir seret. Jadi kita cek dulu dari tatakan support shock atas. Nanti habis ini kita bongkar rak setirnya guys, kita cek, oke. Karena kalau Vios ini sebenarnya setirnya tuh nggak terlalu berat untuk ukuran saya ini pas, ya kan. Cuman kata pemilik mobil dia sering bawa mobilnya pakai satu tangan, kebiasaannya pakai satu tangan, cuman rasanya ini agak berat gitu. Jadi pokoknya nanti bakal kita cek dulu untuk kondisi raksir segala macam. Kalau misalnya bisa kita entengin ya kita entengin gitu. Oke, lanjut. Ini kita ke bagian sensor ABS depan sebelah kiri dulu guys. Jadi mobil ini datang ke sini, sensor ABS-nya nyala dan remnya bunyi, ya kan. Yang bunyinya tuh sebelah kiri depan. Nah, setelah kita cek dan kita scan, yang kena ternyata sensor ABS depan sebelah kiri. Jadi ini untuk sensor ABS-nya langsung aja kita ganti baru pakai part aftermarket, bukan ori ya. Terus mungkin ada yang nanya, awet nggak? Ya ini awet, karena udah saya coba di beberapa project car, mungkin udah ada yang umurnya 2 tahun, 3 tahun, ya kan. Alhamdulillah belum ada komplainan tentang sensor ABS yang kita pasang gitu. Jadi walaupun kita pakai part aftermarket atau part KW, kita selalu pakai part yang kualitasnya bagus, ya kan. Kalau mau ori ya silakan, yang penting ada duitnya. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke bagian AC. Jadi untuk bagian AC ini sebenarnya nggak ada kerusakan, cuman pemilik mobil minta untuk diservis total aja. Semua part AC dibersihin, oli kompresor diganti baru, freon juga diganti baru. Jadi sekalian nanti kita cek apakah ada kerusakan di bagian part, ya kan, di bagian part AC-nya, di evaporator, di kondensor, ya kan. Jadi intinya ini adalah perawatan aja guys gitu, ya kan. Karena kalau dilihat secara fisik ini kondisinya masih bersih, masih bagus, ya kan. Tuh filter AC-nya aja baru, ini bukan diganti di kita. Jadi datang ke sini kita bongkar, kondisinya udah bersih kayak gitu, ya kan. Cuman pemilik mobil pengen meyakinkan kondisi AC-nya ini bagus apa enggak, ya kan, masih oke apa enggak. Jadi sekarang kita tune up aja, kita bongkar semuanya, ya kan. Dari mulai dashboard sudah kita bongkar, nanti box blowernya turun, evaporator turun, terus kompresor turun, evaporator juga turun. Nah, oke guys, ini kompresornya sudah turun. Ternyata kelihatan ada rembesan dikit banget di bagian kompresor gitu. Terus tadi kita cek oli kompresornya juga udah hitam banget, ya kan. Kemungkinan ini dari pertama mobil lahir tahun 2000 berapa, 2010 belum pernah ganti untuk oli kompresornya. Jadi nanti oli kompresornya kita ganti baru aja guys. Nah, ini juga untuk box blowernya sudah turun. Ini lagi dipretelin dulu. Blowernya kotor, cuman kotornya nggak terlalu parah lah, ya kan. Ini masih tipis-tipis debunya juga. Nah, ini lagi nyopotin dulu magnet clutchnya guys. Kondisinya juga masih bersih banget tuh. Cuman di bodi kompresornya lumayan belepotan, dikit banget.
Nanti kita cek apakah ada kebocoran atau enggak. Kalau misalnya ada kebocoran, nanti paling cuma diganti seal-sealnya aja. Karena ini kompresornya masih oke lah, walaupun ada sedikit suara ngorok, tapi dikit banget gitu. Mudah-mudahan nanti setelah diganti oli kompresornya ya, mudah-mudahan ngoroknya hilang. Biasanya sih berkurang, cuman kalau hilang 100% sih enggak, biasanya berkurang gitu. Nah, ini lagi ngebersihin dulu evaporator, kondensor, dan blower juga box-boxnya dibersihin semua nih guys gitu. Nanti habis dicuci kita cek ini ada kebocoran apa enggak, ya kan. Terus itu kompresor juga tuh di pojokan, itu nanti kita tes juga ada kebocoran apa enggak. Jadi semua dites, dipastikan nggak ada kebocoran supaya sistem pendinginannya bekerja dengan maksimal. Dan udah pasti kalau AC sehat udah pasti dingin, tapi kalau AC dingin belum tentu sehat. Nah, ini proses pencucian guys. Tadi sudah dicek kebocoran di bagian evaporator, terus kondensor dan juga kompresor. Semuanya masih bagus, masih oke. Jadi untuk di bagian AC nggak ada part yang harus diganti, kecuali mungkin tadi silika gel yang ada di kondensor. Jadi setelah kita buka ternyata kondisinya udah lumayan kotor, udah hitam. Jadi silika gelnya kita ganti baru aja guys gitu kan. Untuk lain-lainnya aman, nggak ada yang harus diganti. Kompresor juga tadi ada kebocoran sedikit, ya kan, sealnya udah diganti dan sekarang udah aman. Ini lagi proses dibersihin dulu. Habis dibersihin nanti langsung dipasang balik. Jadi oli kompresornya baru, freonnya baru. Untuk sisanya semua partnya masih oke, masih bagus, nggak ada yang diganti. Oke guys, lanjut. Ini hari berikutnya. Jadi hari ini kita mau ganti dulu fan belt. Nah, ini fan belt bekasnya. Jadi pemilik mobil kemarin masukin catatan kalau fan beltnya dicek, ya kan. Kalau misalnya tidak memungkinkan langsung diganti aja. Jadi kemarin kan kita bongkar AC, otomatis fan belt juga dicopot. Jadi udah kelihatan kondisinya jelek. Nah, ini kita pakai penggantinya pakai Aspira Bando. Nih. Ini harganya lumayan murah, ya kan, kualitasnya bagus. Jadi ini langsung aja kita pasang guys untuk si fan belt barunya. Untuk panjangnya sama, fan belt baru merek Aspira dan juga ori. Tuh. Lebih pendek Aspira dikit karena baru, ya kan. Kalau yang lama mungkin udah melar gitu. Oke, jadi langsung aja kita pasang untuk fan belt barunya. Fan belt udah selesai, kita lanjut ke bagian roda belakang. Nah, jadi untuk roda belakang ini pemilik mobil minta untuk support shock belakang diganti pakai baru. Nah, ini support shock lamanya nih guys, sudah kita copot. Dan ini mana tadi? Nah, ini support shock barunya. Jadi beda jauh ya. Yang lama udah gepeng tuh. Yang baru tinggi. Udah pasti karetnya pun yang baru lebih bagus karena kita pakai part original gitu guys. Jadi untuk pemasangan karet support shock belakang ini, karena ini Vios G ya, jadi cara pasangnya gampang, nggak usah copot jok. Jadi jok belakangnya tinggal dilipat, terus buka cover plastik, tinggal copot baut yang ada di shocknya, terus dongkrak. Habis itu kan tinggal kita masukin ke bawah. Aman pokoknya, nggak usah ribet. Beda kalau limo harus bongkar jok belakang dulu gitu. Oke. Pasang support shock belakang udah selesai. Sekarang kita lanjut ganti dudukan spion depan sebelah kiri. Jadi pemilik mobil ini bilang kalau dudukan spionnya pernah patah dan nggak diganti, cuman di repair aja. Ini bisa dilihat ya kondisinya. Jadi belakangnya ini untuk bagian baut-baut, nah ini bekas lem-leman semua. Dan spion ini getar guys. Kalau misalnya mobil dihidupin, dia bunyi gitu kan, getar. Jadi mungkin efek dari diakalin. Nah, pemilik mobil minta untuk diganti baru. Jadi sekarang kita ganti baru aja untuk dudukan spionnya guys. Ini kita pakai part KW, part aftermarket, baru juga. Untuk presisinya lumayan lah, nggak begitu seperti ori, cuman cukup untuk dudukan spion. Yang penting masangnya rapi aja. Dan udah pasti nanti spionnya nggak bakalan getar, nggak bakalan goyang-goyang lagi karena diganti pakai
barang baru guys, bukan diakalin. Spion udah kelar, kita lanjut ke head unit. Jadi head unitnya kita ganti pakai head unit Android. Jadi mobil ini head unitnya masih standaran. Standar Vios tipe G 2010. Dia framenya warna hitam, glossy ya. Nah ini kita ganti pakai head unit Android. Framenya juga kita ganti semua tuh, biar rapi dan bagus. Untuk warnanya juga sama, kita pakai hitam glossy. Untuk head unitnya kita pakai merek Audiotech. Untuk RAM-nya ini 4 GB, internalnya berapa tadi? 128. Gede ya kan? Jadi untuk teman-teman yang mau ganti head unit Android, usahakan pakai RAM-nya yang minimal 4 GB deh. Jangan pakai yang 2 GB, karena udah pasti lemot kalau yang 2 GB ya kan. Ibarat HP 2 GB itu spek kentang. Kalau 4 GB lumayan. Jadi untuk multitasking ya kan, dengerin musik segala macem, udah pasti nggak terlalu begitu nge-lag, nggak terlalu begitu lemot. Oke. Head unit udah selesai, sekarang lanjut ke grill. Jadi untuk grill depannya diganti pakai grill Belta guys. Dan ini grillnya lagi kita cat dulu biar warna hitam sesuai warna body. Ini kan bodinya warna hitam metalik. Jadi kita cat juga untuk grillnya pakai warna hitam metalik guys, gitu. Nah, ya kan? Jadi apa namanya? Tuh, warna hitamnya hitam metalik kan? Nih. Jadi kita cat. Mungkin nanti ada perbedaan. Kalau catnya yang di grill nih, ini udah pasti hitamnya pekat, kan cat baru. Kalau yang di mobil dia agak sedikit bule, karena kondisi catnya mungkin udah lama ya, gitu. Jadi pasti ada perbedaan lah, nggak bisa sama persis gitu. Nah, grill depan udah selesai. Sekarang kita lanjut ke sensor parkir. Nah ini yang dibongkar nih, ini adalah sensor parkir bawaan. Jadi penyakitnya ini sensornya mati satu, terus bunyi alarm atau bunyi sensor parkirnya aneh gitu. Jadi ini kita ganti satu-satu aja pakai universal ya kan, karena kalau beli original punya Toyota mahal. Modulnya aja bisa sampai 700.000 ya kan, atau sejutaan, dan sensornya bisa sampai 200 sampai 300 ribuan sebiji ya kan. Jadi daripada pusing-pusing, kita ganti aja pakai universal, lebih murah, fungsinya sama, gitu-gitu aja, sensor mundur ya kan. Jadi kalaupun aftermarket, kalau ori ya sensor parkir ya begitu-begitu aja. Apa namanya, cara kerjanya nggak ngaruh ke part lain. Nih, ini sensor parkir baru universal tuh, udah selesai kita pasang. Modulnya juga udah terpasang rapi di dalam ini, tapi ini udah kita rapiin lagi untuk si bagian penutup bludrunya ya. Jadi untuk pemasangan sensor parkir udah selesai, dan sensor parkirnya sekarang sudah normal lagi ya kan, bunyinya bagus, dan sensornya dua-duanya jalan karena diganti pakai sensor baru. Oke, mantap.